balik maqasidana wafil lana ya wasi'al karami. Beli batu sama aspes tetanggal tua bukan celengan, ada menantu rada stres mertua di tempelengan ya Robi. Pokoknya kalau ibu-ibu pengen maulud dan nggak punya uang, punya anak buadung, bengal, buandel, sama orang tua ngelawan, sekolah nggak mau, ngaji nggak mau, jual pakai mauludan, betul? Tuman. Atau ibu-ibu punya suami, cari uang kebecus, pernah ikut ngedekan, jatuh mulu. Ngojek betusan bae-bae ngeriung gak dapat berkat cuah mauludan akur Masya Allah. Atau bapak-bapak punya bini muka jelek, akhlak jelek, sama suami ngelawan, manyung sama suami. Paling baik hati kalau suami lagi punya uang, usaha sedang subur, rezeki sedang maju, gembira ngedadak. Suami lagi makan di dapur disamperin, ngajakin ngobrol aja, ngocok aja, semua diomongin. Suami nggak keburu makan aja, nggak dengerin omongannya aja. Giliran suami nganggur, kayak demo, ke tengah ke belakang. Bapak-bapak punya istri jelek rupa, jelek akhlak, sama suami ngelawan, gak suka ibadah, jual pakai mauludan. Bila perlu tuker tambah sama kenceng. Umi Kulsum mau mauludan gak punya bang sampai jual anak. Makanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti nerangkan di dalam kitabnya, ma min baitin au masjidin au ma'allatin quri'a fi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa apatil malaikatu dalikal baita awil masjida awil ma'allah. Enggak ada tempat apapun itu tempat, imma di mushola wa imma di masjid wa imma di pondok pesantren wa imma di majlis taklim, yang ketika itu tempat dipakai mauludan illa apatil malaikatu dalikal baita, terkecuali bakal turun semua malaikat langit ke itu tempat. Untuk apa malaikat turun ke tempat tersebut? Untuk memintakan ampunan kepada orang yang hadir di tempat yang maulid. Alhamdulillah. Kata malaikat tersebut, ya Allah, mudah-mudahan orang Cijengkol diampuni semua dosanya, amin. Disuburkan milik dan rizkinya, dikuatkan iman dan Islamnya, dimatikan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Wa ammahumullahu birrahmati wa ridwan. Itu tempat yang sedang dipakai mauludan bakal dipenuhan sama rahmat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ibu bapak, ini tempat yang sedang kita pakai maulid dan malam ini pasti dipenuhi oleh Allah dengan rahmat dan keridhoannya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kenal sama Kanjeng Rasul, kenalan di mana? Di Grand Wish, di lingkaran. Kenal sama Kanjeng Rasul, kenal. Ya Allah, ibu bapak, Kanjeng Rasul itu manusia yang sangat istimewa. Sorry toladapi ke seluruh makhluk Allah di muka bumi. Semua satu hewan sama Kanjeng Rasul nurut, patuh, tunduk. Macan gak berani nerkam, mau gak berani makan, laler aja lalat, sama nyamuk gak berani gigit. Tapi bandingkan sama kita sebagai umatnya, jangankan ular mau ngigit, betul gak? Kucing aja sama kita mah benci. Kucing pagi-pagi kucing 3 ekor sedang ngegosip. Kata kucing, gua mah enak hati. Kenapa lo? Gua kan lewat nih mau ke pasar nih, pas lewat rumah dekat majlis, uduk gua dipegang, bantingin gua. Bantingnya bukan ke darat, ke sawah. Sampai sekarang gua belum bebasuh gua nih, masih kotor tapi gua. Emangnya kenapa kata temennya? Gak tahu gua mah.
dengar-dengar suami sama istrinya lagi bertengkar, pepesan duitnya hilang, nyalain gua mah nggak tahu apa-apa, sana juga lewat mau ke pasar, kaget gua mau lawan nggak bisa, sampai sekarang gua baru membahas belum. Ya Allah, kata temannya bener ya, umat kanjeng Nabi Madzzalim sama kita rombongan kucing. Iya. Yang mana rumahnya? Cat hijau. Ya udah sekarang gini aja, kita serbu rumahnya. Lu masuk lewat pintu dapur, lu masuk lewat pintu depan, gua lewat jendela kamar. Kalau lu udah masuk ke dapur, lu berakin tuh dapurnya. Suka ada kucing berak di dapur, dendam itu sama kita. Bukan sembarangan, kisahnya banyak. Kalau diceritain gak cukup seminggu. Entar lu kalau udah masuk lewat depan, lu kencingin hordengnya. Suka ada kucing kencingin hordeng, suka ada. Dendam itu sama kita. Entar gua kalau udah masuk kamar, gua mau tidur duluan di spring bednya dia. Suka ada kucing tidur duluan di kamar kita. Itu juga sama dendam sama kita. Makanya kita jangan sembarangan. Padahal kucing gak punya salah apa-apa, cuman gini dong nongkrong. Yang diharap-harap cuma buntut sama pala. Ya Allah, sampai yang punya rumah di terapung, syuk. Terbang, kucing terbang kebun kopi. Kata kucing sadis. Padahal gua gak ngarepin daging ya, cuman buntut sama kepalanya doang. Itu pun belum, udah ditendang gua. Pas kucing lagi ngobrol, datanglah nyamuk, ngiang. Nyong, lagi apa lu nyong? Diem lu nyamuk, kejut-kejut gua cekik lu. Kata nyamuk, lu mau ngomong nggak dipikir lagi, gua walaupun kecil ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala nyong. Iya kata kucing. Ada apa nyong? Kami sedang ngobrolin kezalim umat kanjeng Nabi. Kata nyamuk, sama kalau begitu mah. Kami juga dendam sama umat kanjeng Nabi. Kamu juga rombongan nyamuk sama punya dendam sama. Lu nyamuk paling dendam sama rombongan bapak-bapak atau rombongan ibu-ibu? Gua rombongan nyamuk paling dendam sama rombongan ibu-ibu. Gua pek-pek nih, sengkles lo. Emangnya kenapa lu nyamuk punya dendam kesumat sama rombongan ibu-ibu? Ya iyalah, ibu-ibu kan punya mukena. Udah 17 tahun itu pun mas kawin dari suaminya, belum pernah dicuci, suka pada hitam pas leher, katanya tai nyamuk. Betul nggak? Ibu-ibu kalau lihat yang hitam-hitam di pakaian yang putih suka bilang apa? Tai nyamuk. Pada rombongan kita nyamuk belum pernah ngisi, belum pernah berak. Kalau berak tainya segede apa coba? Enak aja mitnah sama kita rombongan nyamuk. Gak enak juga bagi kita kayak gituan. Gak lama ada ratu nyamuk ngiang. Ada apa kalian sedang gosip sama kucing? Biasa ratu lah, lagi ngomongin kedalim umat kanjeng Nabi. Iya benar. Emang lo dipitnah apa? Yaitu ibu-ibu pada rame lihat yang hitam-hitam di mukenanya warna putih kan, itu yang itu katanya tai nyamuk. Padahal kita rombongan nyamuk belum pernah ngisi di tempat kayak gituan. Walaupun ngisi segede kemana tainya. Iya. Terus pengen lu kayak apa? Ya dendam lah ratu. Hati-hati kalian, manusia itu banyak akalnya. Lu kalau kena bukannya sebatas ditepuk, lu kalau kena ditepuk, ditempelin sama paha, digil sama daki-dakinya, sakit gua ya. Kata ratunya nyamuk. Ya enggak? Nepuk rambut kalau gini nggak puas kan? Kalau gini ngegulung lu sama dakinya lu. Hati-hati, seneng gua liatnya. Terus gimana ratu? Ya udah serang. Yang mana rumahnya? Depan majelis Watonia. Itu lagi aja ya. Sekarang gini, malam aja lu serang. Kalau siang belum pada tidur, malam aja habis maghrib biasanya kelan habis kerja. Ya udah siap bos, berangkatlah rombongan nyamuk. Betul aja. Pas dilihat suaminya lagi duduk di atas kursi, bininya di depan TV sambil megang remote. Diincar sama temennya yang satu, set masuk telinga. Suka ada ke telinga kita, suka ada. Lagi ngincar itu, hati-hati bu. Lu kalau ditepak
yang punya rumah belum tidur. Siap bos. Setengah jam samperin lagi, masukin gigi 2, gas tarik dikit. Kalau udah nggak gerak berarti udah tidur, serang sama lu. Siap bos. Semua perintah dan anjuran bos nyamuk diturutin sama anak buahnya. Begitu datang ke rumah tersebut, kelihatan suaminya lagi duduk di atas kursi, bininya lagi nengkarak di depan TV sambil pegang remote, maka diserbulah. Serangan pertama ternyata belum tidur, mundur, nyamuk pun teratur. Gini dulu sama hordengnya, nempel dulu. Dapat setengah jam, serang lagi, kayaknya udah tidur nih. Masukin gigi 2, tarik gas sedikit, ngiang-ngiang, diam aja. Kata dia, serbu. Ada yang masuk PH. Nyamuk laki-lakinya itu makanya. Ada, makanya kita jangan zalim ya, sama makhluk Allah jangan zalim. Masya Allah. Nggak lama datang semut, kata semut, ikutan gosip, apalagi lu semut kecil-kecil, gua injak lu. Lu mah kalau ngomong nggak dipikir lagi, gua meskipun kecil tapi makhluk Allah yang paling damai di dunia, betul gak? Meskipun beda warna, beda pilihan, beda kaos, beda partai, tetap kalau ketemu teman salaman aja semua, betul gak? Kata semut, lagi apa tumben gosip pagi-pagi lu nyamuk sama kucing? Kami lagi ngomongin kedolim umat Kangjeng Nabi. Semut, oh kalau begitu mah sama kami juga. Emangnya lu punya dendam apa sama manusia? Dendam kami juga. Kemarin kan di Cijengkol sedang muludan, terus ibu-ibu banyak pada bikin kue. Kebetulan dapurnya ada ampas bekas bikin kue, di atas niru, terang niru. Apa niru? Tapi tampah. Ya kami kerumunin, ada 1000 orang mah, 1000 semut. Nggak taunya itu tanpa ditamplokin, bukannya ke darat, ke hau lagi, ke dapur. Banyak yang mati teman saya juga selamat, atau cuma tangan doang potong, belum diurut ini. Kata yang cerita tuh semua. Teman saya mah ada 700 lemah, pada mati semua, pati peropot. Iya, umat Kanjeng Nabi mah pada dolim ya, iya. Nggak lama ada ratu semut. Ada apa lagi kalian tumben gosip sama kucing sama nyamuk? Gini ratu, kami ini sedang ngomongin kedolim umat Kanjeng Nabi. Kata ratu nyamuk, kata ratu semut, iya bukan umat Kanjeng Nabi pada dolim semua. Terus kalian maunya kayak gimana nih? Yang nggak kayak gimana, pokoknya kami dendam. Kita kalau dendam sama umat manusia nggak bakalan bisa, karena manusia itu banyak akalnya, tenaganya kuat. Udah sekarang gini aja, saya mau ngedoa sama Allah, kalian siap ngeminin? Siap ratu. Maka hari itu juga, detik itu juga, ratu semut berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan umat Kanjeng Nabi yang dolim sama kami rombongan semut, mulai hari ini dikasih penyakit kesemutan, ya Allah. Sudah ada penyakit kesemutan sini, sudah ada. Itu hasil 200 semut itu. Makanya kalau kita kena kesemutan, jangan ketawa kencang-kencang, takut kedengar rombongan semut. Kalau kedengar rombongan semut, pasti semut ketawa terbahak-bahak. Makan lu Sarwiti, lu kena penyakit kesemutan. Kami rombongan semut belum pernah kena penyakit orang-orangan. Ya Allah, Kanjeng Nabi itu luar biasa. Cinta sama Kanjeng Nabi, pingin diakumat sama Kanjeng Nabi, pingin dapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Syarat apabila kita pingin diakumat Kanjeng Nabi, pingin dapat syafaat dari Kanjeng Nabi, maka sekarang kita harus banyak baca salawat kepadanya. Siap? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan apa yang barusan kita baca tadi salawat ke kanjeng Nabi itu menjadikan satu wasilah bisa ditukarkan dengan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin seluruh jamaah pengajian rahimakumullah, akan berhasil pahala maulid dengan 3 perkara. 3 perkara. 1, bi'it'amit ta'am, dengan menyedekahkan makanan, menyedekahkan kue di bulan maulid, insya Allah bakal hasil pahalanya. Alhamdulillah. Yo ibu bapak, selamat mulut. Meskipun udah lewat maulidnya, yang namanya maulid nggak jadi masalah mau bulan apapun, benar? Karena yang kita maulidkan itu adalah satu-satunya orang yang paling besar jasanya sama kita. Kata pepatah bijak bilang, jadilah kalian orang yang pintar. Kayak apa orang yang pintar itu? Orang yang pintar itu adalah orang yang gemar bikin jasa untuk orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Makanya bakal hasil pahala maulid dengan memperbanyak sedekah. Yo ibu-ibu, bapak-bapak, empok-empok, bikin kue banyak, bikin kue mewah yang enak rasanya, sedekahkan di bulan maulid, insya Allah bakal hasil pahalanya, insya Allah. Kedua, bakal hasil pahala maulid dengan memperbanyak kitab suci Al-Quran. Kalau kita mau maulid, punya uang enggak, karena suami enggak kerja, anak di PHK, kumpulin aja suami sama anak. Bapaknya sini, anak-anak pada kumpul kita di tengah rumah nih. Lu cari uang gak becus, pengen bikin kue gak punya modal, kita baca Quran aja bareng-bareng, insya Allah. Niatan ibadah sejak memuliakan kanjeng Nabi, baca Al-Quran, insya Allah bakal hasil pahalanya, insya Allah. Ayo baca Al-Quran, baca Yasin, baca Tabarok, baca Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Suka baca Quran? Suka baca Quran? Insya Allah. Malah diterangkan di dalam kitab tafsir Jamal, kalau kita pingin diaku umat kanjeng Rasul, kalau kita pingin dapat syafaat dari kanjeng Rasul, maka harus baca Al-Quran sehari semalam, dawam sampai meninggal dunia, jangan kurang dari 200 ayat. 200 ayat, nggak keburu apa-apa. Kita mah belum apa-apa, lagi celangap aja. Ayo baca Al-Quran, baca Yasin, baca Tabarok, baca Waqiah. Niatan di dalam hati sejak mengagungkan maulidnya Rasul, insya Allah bakal hasil pahalanya. Alhamdulillah. Pak Kiai, seumur emak mah udah tua, mata kurang awas, udah gak kelihatan huruf Al-Quran. Dulu Yasin gak ketalar, sekarang Waqiah nggak ketemu, Tabarok terpanggil. Bisanya apa bu? Kulhu. Nggak apa-apa kulhu, nggak apa-apa kulhu juga sama Al-Quran, betul? Nggak apa-apa. Ya umpama ibu pingin baca Al-Quran sejak ngagungkan kanjeng Nabi, Yasin nggak ketalar, Waqiah nggak ketemu, Tabarok terhidang. Bisanya kulhu, ya kulhu aja nggak apa-apa, kulhu juga sama Quran, betul? Bapak-bapak, ibu-ibu pengen sholat, baru insaf, niat sholat nggak bisa, Fatihah nggak ketalan, tapi bisanya kulhu aja nggak apa-apa. Tanyain sama kiai kita, kulhu aja baca nggak apa-apa, sah sholatnya sah. Atau bapak-bapak jadi imam sholat tarawih, dari rakaat pertama sampai rakaat 20 suratnya kulhu aja, nggak apa-apa kalau nggak liur mah. Paling ke jamaah pendengar. Kata jemaah di belakang, ini kita terakhir dapat berapa rakaat aja? Gak tahu, suratnya kulhu aja. Di musola orang lain mah sholatan sunatun wa witir rakaat jamir makomullah. Kata RT kita udah witir belum ini? Gak tahu, suratnya kulhu melulu.
apalagi aki-aki kakek-kakek udah tua pikun sering lupa sholat maghrib berjamaah ustaz gak datang masuk angin dikerok sama bininya RT gak sanggup kedeter lurah apalagi kata lurah lu aja gua bayar tetap RT gak mau akhirnya aki-aki dijorokin ke depan pengimaman pegang tangannya ki lu aja ki lu mau udah tua banyak pengalamannya akhirnya si aki-aki kepaksa aki-aki banyak lupa rakaat pertama baca surat Fatihah habis baca surat Fatihah baca surat kuliah kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana ada kata limbang anak muda di belakang lakum dinukum walabolin amin lagi aja dah apaan belum selesai nih sholat amin mulu kapan perangkatnya ini sholat nih kepaksainya ditelepin sama RT udah ruku akhirnya ruku kepaksa naik rakaat kedua habis Fatihah baca surat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika ketemu ujung lagi RT jengkel innalillahi wa inna ilaihi raji'un bubar semua sholat beres sholat sama si kakek didoain mati gua semua pulang pada gini semua turun kata bininya pak kenapa masuk angin bukan masuk angin gua sholatnya ketemu ruku gak ketemu ya Allah ya Kulhu juga nggak apa-apa sama juga Al-Quran cuma kalau kita pengen dapat 200 ayat berarti baca kulhunya harus berapa tuh 50 kali karena kulhu itu ada 4 ayat Qul huwallahu ahad 1 Allahu samad lam yalid wa lam yulad 3 wa lam yakul lahu kufuwan ahad kulhu ada 4 ayat kalau kita pengen baca Al-Quran dapat 200 ayat dari kulhu berarti baca kulhunya sehari semalam harus 50 kali semangat lagi aja ayo diketeng sekarang mau musim ketengan betul kita sholat sehari semalam berapa waktu 5 waktu habis zuhur 10 habis asar 10 habis maghrib 10 habis isya 10 habis subuh 10 baca kulhu sehari semalam 50 kali sama dengan baca Al-Quran 200 ayat barang siapa selama hidup di alam dunia baca Al-Quran dawam sehari semalam 200 ayat sampai meninggal dunia maka itu orang bakal dia umat sama kanjeng Nabi bakal dapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ibu bapak anak kita didik supaya bisa baca Al-Quran anak kita masukin ke pondok-pondok pesantren yang belajar Al-Quran karena Masya Allah khawatir tragis sedih lihat anak-anak sekarang enggak gemar baca Al-Quran betul enggak seneng diam di tempat bacaan Al-Quran betul ya Allah cenderungnya senengnya sekolah aja betul mending aja sekolah juga kalau sambil pesantren ini mah sekolah doang ngaji mah enggak Masya Allah sedih lihatnya Masya Allah jangankan di kota di kampung aja di kampung saya Masya Allah itu anak-anak paling ada anak kecil yang mau ngaji ke tempat ustad anak kecil yang masih ingusan tak wayang waktu ngajinya habis maghrib sesudah isya pulang betul mak mana di tempat ngajinya enggak duduk bercanda aja berisik kayak burung manyar enggak punya dengeran betul enggak saling tinju siap satria wajah hitam siap Ustadz kelangkah keinjak pernah kopek saya juga kuancel sama anak-anak terbang kopek mau marah kan mau nyarang sakit tenggorokan doang anak-anak duduk ngajinya diam jangan bercanda aja ntar cep kayak gang ketinjak dapat semenit recek lagi semua perabot di rumah Ustadz diomelin gelas pupus teko gepeng ketinjak
Hordeng apalagi banjir ibu semua. Dipelajarin ngaji nggak ada ketemunya anak-anak zaman sekarang lah. Kata Ustaz, ihdinas siratal mustaqim. Ayo, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Cengkel Ustaz. Siratal ladzina si otoy adanya. Sambil ngol-ngol ujung baju bu. Ngap liatnya. Ustaz jengkel. Lu masih okoy adinya ada sobat. Kakaknya siapa? Itu anak bukannya mikir malah lihat sama wajah Ustaz sambil usut teh. Mana kopinya gua deh. Nggak lihat alis-alisnya acan. Itu juga kopi bapak kolotnya kali dipakai. Giliran lulus SD naik ke SMP berhenti ngajinya, betul nggak? Aturannya anak kita lancar baca Al-Quran, aturan anak kita ingat sahur Al-Quran, lulus sekolah SD, naik ke SMP berhenti ngajinya. Entar datang murid baru tak rumah Ustaz Angka yang ingusan lagi aja. Ustaz Aang tepat dada Gusti, nasib gua dikupuk-kupuk sama ingus aja tiap tahun. Makanya jangan sepelein Ustadz kampung-kampung kita, guru-guru kita setempat jangan diremehin, jangan dipendang sebelah mata, apalagi nih para santri-santrinya nih. Hidup santri, hidup santri, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Mustafa Muhammad. Meskipun kalian sekarang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, dihinakan, dilecehkan, jangan takut, karena Anda santri di masa sekarang jadi kiai di masa depan. Insya Subhanallah wa rijalul santri sekarang insya Allah 3 tahun ke depan bakal jadi ulama. Alhamdulillah. Mahabbah sama kiai, harus mahabbah, jangan benci. Kiai mah jangan dilawan, jangankan ilmunya, beraknya aja nggak kedengeran kiai. Nggak percaya, apalagi ilmunya nggak bakal mampu melawan kiai mah. Beratnya aja nggak kedengeran. Kiai sama santri habis ngeri muludang, kebanyakan makan apa? Urak arik kali sini apa? Orek, asem, perut mules. Pas di jembatan semuanya pengen berak. Akhirnya berak semua. Santri di tengah, santri ke sana 50, 5 orang, ke sini 5 orang. Kiainya di tengah. Pas lagi berak, itu kotoran santri mah jatuh ke kali. Ada yang mantap kecebung. Tapi kiai mah diam-diam aja nggak kedengar. Kata santrinya, aneh gua mah. Kenapa? Kiai mah nggak kedengar. Iya ya. Ya namanya kiai. Ya. Ada santri yang berani nanya, Pak Kiai, maaf mau tanya apa lu tong? Kami mas santri ini berak, ya Allah pada keras semuanya jatuh ke bawah. Punya kiai nggak kedengeran. Kiai tepak dada, kan gua mah kiai. Oh iya ya, iyalah. Pas bangun, gua cepu. Nggak taunya berak segitu lamanya, sarung kan naik semua. Jadi itu berak nyangkut di sarung semua. Pas bangun mah yang ngejebur. Santri noleh semua ke belakang. Kiai itu apa? Itu mah hodam jatuh. Masih bisa ngeles tuh kiai, masya Allah. Kiai error itu. Sarung nggak sampai ke santri semua. Jangan ngelawan kiai. Tapi kan fenomena masyarakat yang sekarang ngajak masing-masing sama kiai, betul? Tong, jangan maksiat aja lo, masing-masing ajak kiai. Gua yang maksiat nggak ngerugiin siapa-siapa. Kata siapa lu ngerugiin lu? Lihat di Aceh tsunami, apakah yang maksiat aja yang kena musibah? Maaf, kiai, para santri orang yang tidak berdosa semua kena musibah, betul? Satu makan nangka, yang lain kena. Tapi kenapa ngajak masing-masing sama kiai? Untuk kiainya nggak dendam. Coba kalau dendam, lu ngajak masing-masing sama gua? Iya kiai, yes kata kiai. Besoknya istrinya itu orang yang ngajak masing-masing ke rumah kiai. Kiai,
maaf ini ada apa Bu? Suami mati. Oh suami ibu yang ngajak masing-masing itu ya? Ya udah jangan diperpanjang Kiai lah, bilangin sama suami ibu masing-masing. Nggak ada yang mau mandiin, masyarakat nggak bisa. Kiai dendam, masing-masing aja Bu bilangin. Masuk rumah Kiai, balik lagi istrinya. Kata anaknya, ada apa Ma? Dari rumah Kiai suruh mandiin bapak lu. Katanya masing-masing aja, karena bapak lu lagi hidup itu ngajak masing-masing sama Kiai. Katanya udah Ma jangan pusing, naikin bapak ke mobil osbak. Mau dibawa kemana? Setim. Mayit di setim. Dilapnya juga bukan pakai anduk, pakai kanebo. Habis kering disemir, dilap, tongkrongin, kredit mayit showroom. Jangan ngajak masing-masing sama Kiai mah. Kiai mah pelitanya kampung, karena ahli waris Kangjeng Nabi Rasul waktu meninggal dunia nggak ada yang diwariskan kepada umatnya terkecuali agama sama ulama. Yang megang agama, yang megang ilmu siapa? Ulama. Makanya harus deketin ulama, harus sayang sama ulama. Bisnis cair, gul, silaturahmi ke rumah ulama. Nggak usah banyak-banyak, 10 juta juga sedang. Samsu 3 selong. Malah sebelum pantas ya ikan emas 3 kilo. Beras 3 kaleng, cukup segitu juga. Biskuit kaleng 4 mah di atasnya, pemantas aja. Ibu pagi-pagi belajar jualan uduk, Ustadz lewat tampirin, sang, nenek. Ada apa Bu? Udah sini aja. Ada apa? Ini anak-anak nih belajar datang uduk. Lanjut, ya pengen dirasain sama Ustadz supaya berkah. Udah makan tadi pagi disiapin sama dia. Enggak Ustadz supaya berkah. Udah ya udah mah. Bikinin aja. Mentang-mentang Ustadz udah makan gak dibikinin, pelit. Bikinin aja, Ustadz juga sama punya anak. Bikinin, itu anaknya berapa tadi? 4, bikinin 4. Ini mentang-mentang Ustadz udah makan gak dibikinin, pelit. Bikinin aja supaya berkah. Betul gak? Ayo anak-anak kita didik supaya bisa baca Al-Quran. Lantaran apabila anak kita bisa baca Al-Quran, kita ketika sakaratul maut insya Allah bakal ada yang ngirimin surat Yasin. Nyuruh orang mah harus dikasih upah. Mending kalau punya uang anak sendiri mah masa iya enggak ikhlasin. Betul. Makanya kalau punya anak jangan sedikit. Tuh kayak guru kita tuh anaknya banyak 9, ada semua. Itu juga belum mati. Doain mudah-mudahan anaknya jadi soleh semua. Mantap Pak Kiai, luar biasa. Kita juga harus seperti itu. Makanya punya anak jangan sedikit, harus 10, 20, 30, 40. Banyak amatan, bibitnya 4. Tapi dari kecil dasari dulu akidah yang kuat supaya dari kecil bisa baca Al-Qur'an. Gak apa-apa anak mau jadi abri silakan, mau jadi polisi silakan, mau jadi dokter silakan. Itu namanya juga lalakon dunia, gak apa-apa, nasib dari Allah. Yang penting 1, 2 masih sain buat jadi ustaz. Hitung-hitung penunggu rumah aja. Kan pas ketika orang tua kita sakaratul maut, enak kalau ada anak yang ngerti agama mah. Yang jadi ustadz tadi nelfon sama kakaknya yang jadi abik. Kakak pulang, ada apa deh? Emak sama bapak lagi sakaratul maut. Di mana? Di rumah sakit. Oh iya ntar kakak pulang. Terus nelfon lagi sama kakaknya yang kedua sama tetenya. Semua pada pulang. Kakaknya yang pertama yang jadi abik pulang bawa tank baja. Kan abri dia mah TNI. Yang polisi bawa poreja pulang. Yang dari dokter ambulan. Kata adanya emak belum mati Pak, ini mah mobil dinas. Oh, datang ke rumah sakit ketemu sama perawatnya sama penunggunya. Maaf Pak Dokter, kira-kira ruangan cengkudu di mana? Enggak ada ruangan cengkudu di sini mah. Ada juga ruangan apal. Bodo amat gua mah. Bapak gua di mana? Oh di sana. Dari sini lurus belok kanan, lurus lagi itu ketemu ada ya.
Makasih dok. Ya sama-sama. Berangkat. Pas bukain pintu ruangan, adiknya sedang baca Quran. Kakak siling rangkul. Udah jangan nangis, namanya juga ajal. Mungkin bapak kita sama mama kita hari ini harus dijemput sama Allah. Semua anak-anak yang ngelilingi orang tuanya yang sedang sakaratul maut, kakaknya yang pertama yang jadi abri ngasih komando sama anak-anaknya, sama adik-adiknya, saudara-saudara adikku sekalian, berhubung pada bapak sedang sakarat, marilah kita baca Quran bareng-bareng. Siap gak? Yang namanya abri didikannya tegas ya mah. Iya di lapangan tegas ketemu komandan, siap komandan. Berikut ngasih komando sama adik-adiknya tegas, adik-adiknya bos semua pada ke air. Ngaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Indah luar biasa Al-Quran dibaca sama saya aja juga, betul? Tadi juga Qori Masya Allah. Sama hatinya lah Al-Quran. Di rumah yang sedang meninggal dunia pantas. Di rumah yang hajatan cocok. Habis maghrib adem sama otak. Tengah malam apalagi, meskipun jam 11:30 mau zuhur, dengar suara ngaji di masing-masing musola dan masjid, enggak geriung, enggak berisik, enak tetap. Tapi jajal musik di zaman sekarang. Apalagi sekarang mah udah kompak punya salon setangtung di tiap rumah. Kaca rumah sampai oyak undur. Musiknya juga bukan musik Islami, musik gaul. Masya Allah. Kaca rumah sampai goyang. Lagunya juga gaul, bukan lagu religi. Col lagi, sambal lada. Artinya lada tolong. Masya Allah. Tapi Al-Quran luar biasa, dibaca sama siapapun tetap lembut. Tadi juga sama Abri anak yang pertama, meskipun Abri pas baca Al-Quran malah enggak mentang-mentang Abri Yasin wal Quranil hakim, enggak. Meskipun Abri tetap lemah baca Al-Quran malam, itu indahnya ajaibnya Al-Quran asli. Bahasa Arab berlaku tembus dari dunia hingga akhirat, karena Allah menurunkan Al-Quran dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke alam dunia, diturunkan di Kecer selama 23 tahun berjumlah 30 juz. Betul? Ada berapa ayat? 6.666. Kata ibu-ibu, nggak tahu. Lu tahu nggak tahu coba. Lu tahu? Gua juga belakangnya mikir. Nggak tahu aja. Ada berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa kalimat? Nyungsep. Ayat juga udah kebelang gua. Tanya kalimat lagi. Ada berapa huruf? Nyanggeye. Mirip asli bahasa Arab. Sedangkan untuk sementara yang kita banggakan di alam dunia saat ini bahasa Inggris, betul? Sedangkan di alam barzakh nggak ada bahasa Inggris. Nggak bakalan nanya malaikat what is your name. Pasti yang dikeluarin sama malaikat bahasa Arab. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma dinuka. Bahasa. Makanya anak-anak kita didik dari kecil supaya bisa baca Al-Quran. Selebihnya bisa baca kitab kuning, itu padahal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buat kita semua abah haji, punya mantu, kiai semua, anak ngerti sama agama semua. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua juga paham sama agama, minimal jadi kiai, jadi ustaz. Alhamdulillah. Karena itulah intan mutiara yang paling mahal di antara kehidupan kita adalah anak yang soleh, insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Yang ketiga, bakal hasil pahala maulud dengan memperbanyak baca berjanji, baca solawat. Inna Allah wa malaikatahu
malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat yang mulia ini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimallah, segini aja uraian kata dari saya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya khusus bagi saya sendiri, umumnya buat kita sekalian. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita bermunajat kepada Allah bersama-sama. Kompak ayo. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ya wasi'al. Jalan-jalan ke kota Depok nemu uang 3 gepok. Itu apa di samping tembok? Aki-aki lagi mabok. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Suara beduk menggelegar, helikopter endut-endutan, pemuda buduk dikejar-kejar ama dokter mau dihitan. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Beli batu sama aspes, tetangga tua buka celengan, ada menantu rada stres, mertua ditempelengan. Ya Rabbi balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Kang Sobirin makan udang bawa kelapa dalam keranjang. Para hadirin gua mau pulang 3 juta mah jangan kurang. Ya Rabbi balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Segini aja yang dapat saya sampaikan. Dari awal hingga akhir mohon maaf yang sebesarnya semuanya sedikit Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.